Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, pagi hari ini saya Fitriana Ayu di program Dialog Fajar. Semoga Anda pun juga dalam keadaan sehat ya. Terutama Anda yang dalam perjalanan, semoga juga diberi kelancaran untuk melaksanakan atau melanjutkan perjalanan kapanpun, dimanapun kondisinya juga dalam keadaan fokus. Karena masih banyak di antara kita ketika saat perjalanan dini hari, kemudian subuh itu kami menerima informasi bahwa terjadi kecelakaan gara-gara ngantuk. Nah, semoga di jam 5 ini Anda pun juga sudah menyempatkan untuk sholat subuh, kemudian istirahat sejenak. Nah, dalam istirahat ini kita sambil mendengarkan nasihat-nasihat yang kali ini akan disampaikan oleh Ustadz Mim Saiful Hadi dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah, Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Mim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selalu sehat ya Ustadz. Alhamdulillah sehat, luar biasa, semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Senang kalau bisa menyapa Ustadz Mim kembali begitu ya. Karena ini pasti banyak nasihat-nasihat yang juga bisa menjadi pengingat kita ya Ustadz. Apalagi itu kadang kalau nasihat yang disampaikan dari orang-orang di bawah kita, entah itu usia atau entah posisi jabatan atau sosial begitu ya Ustadz. Iya benar. Nah sebenarnya kalau dalam agama Islam atau contoh yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, adab menerima nasihat itu seperti apa sih Ustadz Mim? Selengkapnya bersama Ustadz Mim Saiful Hadi. Terima kasih Mbak Ayu, terima kasih kawan-kawan semuanya yang dirahmati Allah. Pujian syukur, alhamdulillah, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kenikmatan yang berlimpah-limpah yang diberikan kepada kita. Bisa menghirup udara pagi yang segar, betul, bisa membuka mata dengan mudah dan menggerakkan seluruh organ tubuh kita sehingga bisa melaksanakan aktivitas pada pagi hari ini. Salawat dan salam tersanjung kepada junjungan kita, panutan kita, junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat semuanya. Mbak Ayu dan kawan-kawan sekalian rahimakumullah, ya benar, memang ini soal yang penting dalam kehidupan kita, bahwa memberi, menerima nasihat dalam kehidupan ini. Karena kalau nasihat menasihati itu kan pasti itu ajaran agama kita. Pasti itu ajaran agama kita. Kita memberi nasihat, kebaikan. Kita mau menerima nasihat, kebaikan. Nah masalahnya yang kedua tadi itu, gelem gak nerima nasihat. Nah ini apalagi ada gap ya. Ada gap yang menjauhkan, menghalangi antara kedua belah pihak. Nah dalam hal ini pagi hari ini kita lebih spesifik kepada orang-orang yang ada di bawah kita dalam konteks yang lebih luas Mbak Ayu ya. Kalau tidak saya salah ingat, kita dulu pernah membahas juga tentang bagaimana kita memperlakukan asisten rumah tangga kita ya Mbak ya. Betul. Yaitu makan bersama ya, kesederajatan intinya gitu ya. Betul. Kesederajatan. Maka pagi hari ini saya akan kutip sebuah hadis Rasulullah yang pendek sekali ini hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal 'abda idza nasakha li sayyidihi wa ahsana ibadatallahi falahu ajruhu marratain. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jika seorang budak atau seorang pembantu atau asisten rumah tangga menasihati tuannya dan beribadah dengan baik kepada Allah, maka dia mendapat 2 pahala. Hadis riwayat Muslim. Kita bayangkan Mbak, ini peristiwa terjadinya ribuan tahun yang lalu loh ya. Bagaimana ya kira-kira
suasana kehidupan sosial ya masyarakat di zaman itu ya. Iya. Sampai-sampai Rasulullah sudah memberikan tatanan sosial Iya. yang sedemikian rupa sehingga hubungan antara majikan dengan pembantunya seperti itu aja Mbak ya, boleh. atau yang memberi kerja kepada yang dikasih pekerjaan pada asisten rumah tangga dan yang mempekerjakannya itu oleh Rasulullah ditata bahwa bagaimana setiap orang, bahwa setiap manusia itu tidak boleh memandang rendah yang kemudian sekarang menjadi rasisme itu ya Mbak Ayu ya. Oh iya betul. Sehingga tidak ada alasan bagi setiap kita merendahkan orang lain alasan apapun. Apalagi cuma hanya sekedar pekerjaan gitu ya. Iya. Pekerjaan. Maka kalau misalnya ada seorang atasan memarahi karyawannya sampai kemudian merendah-rendahkan bahkan membinatang-binatangkan gitu ya Mbak Ayu ya. Na'udzubillah min dzalik kan itu sungguh istilahnya nilai sosial manapun ya belum pakai agama ini itu pasti tidak setuju, pasti tidak sepakat, pasti tidak senang itu ya. Nah ini Rasulullah telah memberikan tuntunan itu sejak ribuan tahun yang lalu dan itu sudah dimasukkan dalam kehidupan keluarga di mana hubungan antara pembantu dengan tuan rumahnya itu sedemikian harmonis ya, tidak sewenang-wenang tuannya atau pemilik rumahnya kepada asisten rumah tangganya. Begitu sebaliknya pembantunya atau asisten rumah tangga atau budaknya di saat itu juga orang yang memiliki kelebihan, keunggulan, kemuliaan. Ya mungkin hanya soal ekonomi saja yang dia berada di posisi itu. Betul. Tapi bisa jadi mereka memiliki kelebihan dalam hal yang lainnya, dalam ilmu agama. Bahkan kalau saya tidak salah ingat itu ada seorang artis terkenal ya Mbak Ayu yang dia mu'alaf atau hijrah karena terinspirasi oleh pembantunya gitu ya. Oh iya. Nah, Ustaz. ini sesuatu ya. Sekali lagi ini sesuatu yang terjadi tidak hanya hari ini tapi sudah diajarkan Nabi kita sejak dulu. Ribuan tahun yang lalu. Masya Allah. Maka kawan-kawan sekalian dirahmati oleh Allah, sesungguhnya ujian kelapangan dada kita dalam menerima masukan. Kalau kita belajar teori achievement motivation training gitu Mbak ya. Mesti kan yang pertama punya open mind gitu ya. Masya Allah, iya. Kan gitu ya. Kalau kita bilang open mind gitu ya, ujian yang paling gampang kan ya, ayo pembantunya suruh kasih nasihat misalnya gitu ya. Betul. Tentang bagaimana baiknya keluarga ini ya. Bagaimana baiknya rumah kita ini. Itu kan latihan yang real, yang konkret yang bisa kita lakukan. Kalau kita mau bisa menerima dan memahami, apalagi mereka berani memberikan nasihat kepada kita, wah tentu rumah tangga itu luar biasa harmonis ya dalam membangun komunikasi antara masing-masing anggota keluarga. Nah ini tentu bukan pekerjaan atau bukan usaha yang sehari dua hari Mbak Ayu ya untuk menciptakan suatu hubungan yang seharmonis itu di dalam rumah tangga. Kan enggak banyak juga ya pembantu yang berani bicara kepada tuan rumahnya kan Mbak Ayu ya, memberikan masukan begini gitu ya. Tetapi dengan hadis Rasulullah ini kawan-kawan sekalian yang menjadi pembantu misalnya gitu, yang menjadi asisten rumah tangga atau ART, sesungguhnya Anda telah diberi rekomendasi ya, oleh Rasulullah, boleh loh gitu ya, silakan loh kalau tahu yang baik sampaikan yang baik dengan cara yang baik tentunya, dengan cara yang baik ya sesuai dengan ukurannya dia kan tentunya kita sebagai tuan rumahnya. Tetapi ruang untuk memberikan masukan, ruang untuk memberikan nasihat kepada anggota keluarga itu sungguh merupakan kebaikan yang telah diajarkan oleh Nabi kita. Kalau misalnya ini mau menasihati bapak ibunya nggak bisa ya
nasihati melalui anaknya, misalnya gitu Mbak Ayu ya. Yeah. Anaknya diberi nasihat, diberi contoh yang baik gitu ya. Sehingga pada suatu saat si anak akan langsung memberi nasihat kepada orang tuanya, walaupun tidak selalu langsung ini dari mbaknya misalnya gitu ya. Atau ini dari bude, ini dari siapa itu panggilannya, atau emak misalnya gitu, panggilannya siapa terserah lah. Tetapi prinsip bahwa kita tuan rumah, marilah kita ya open mind, kita betul-betul open mind, kita mau mendapatkan masukan dari siapa saja, kapan saja dan di mana saja. Siapapun mereka itu bukan menjadi persoalannya. Jika itu nasihat itu baik, ya mengapa kita tolak? Jika nasihat itu sesuai dengan apa yang menjadi persoalan kita, ya mengapa kita gengsi untuk menerima? Ini sarannya pembantuku loh, misalnya gitu. Yeah. Mengapa tidak kalau itu jelas-jelas sesuatu yang baik kita terima? Janganlah kemudian ya nuwun sewu sok-sokan misalnya kita nasihat hanya harus dari orang yang begini. Enggak lah. Karena sekali lagi begitu kita saling ya bahasa kita saling memanusiakan ya, saling ngomongno, maka ya kemanusiaan kita yang akan muncul. Apapun profesi kita, apapun jabatan dan posisi kita, kalau kita mau mendengarkan, mau mempedulikan, bahkan masukan nasihat dari orang-orang yang ya secara strata ekonomi lebih bawah dari kita, strata pendidikannya lebih rendah dari kita, apa yang menjadi halangan? Kalau memang apa yang mereka sampaikan itu baik. Masa kita harus tanya ijazahmu apa sih? Kayak gitu kan ya, tidak layak juga kan? Nah, ini penting bagi kita agar sekali lagi kita sebagai manusia terus terjaga kebaikannya. Betul. Kenapa? Sekali lagi karena semua orang yang ada di sekitar kita ini akan mengingatkan kita jika kita berbuat buruk. Orang mau mengingatkan kita kan karena kita memberi kesempatan, memberi ruang, dan orang menjadi punya kepercayaan kan untuk aku kalau ngingetin dia pasti dipedulikan, diperhatikan, bukan dicuekin. Semalas aku kalau dicuekin kan gitu kan dia. Tapi kalau kita terbuka gitu ya, kita senang menerima, kita peduli dengan entah nanti dipakai atau tidak itu misalnya pada saat itu, saya yakin tidak ada kebaikan itu yang sia-sia Mbak Ayu. Betul. Yakin tidak ada. Dari mana saja atau dari siapa saja. Maka ya kadang-kadang saya kalau naik ojek online gitu kan sering ngobrol dengan drivernya. Ya. Kita kan dapat kan nanti apa insight dari para driver itu ya. Atau kalau kita sedang naik kendaraan umum ya kereta atau bus itu kan kita kan tidak bisa pilih dengan siapa teman sebangku kita ya. Kalau kita berkenan ngobrol, mereka misalnya dari pekerja tambang itu misalnya yang tukang lah, level teknis lah, mereka kita tanya pengalamannya kan itu juga akan dapat insight juga gitu ya. Nah dari semua yang kita temui, dari siapapun yang kita temui, dari apapun yang mereka katakan, apabila itu sebuah kebaikan dan kita berhasil mengambilnya, seperti kita mengumpulkan mutiara kan Mbak Ayu, pasti tidak ada kebaikan itu yang sia-sia. Dan tidak ada sejuil mutiara yang tidak berguna kan. Masa kita nunggu mutiara sebongkah batu gitu kan, kapan dapatnya gitu kan ya. Nunggu jini dulu ya. Iya. Nah ketika kita mendapatkan sejuil mutiara, mari kita pungut sebagai modalitas kita menjadi lebih sukses. Sekali lagi untuk menjaga kita untuk terus tetap belajar dan mendapatkan kemanfaatan dari segala peristiwa yang ada dalam kehidupan kita. Mendapat pelajaran dari setiap orang yang kita jumpai, setiap orang yang bersama kita, apalagi dia ada di dalam keluarga kita. Sayang kalau tiap hari hanya dipenuhi dengan omelan-omelan ya, umpatan-umpatan. Sayang sekali mengapa hidup ini dipenuhi dengan kalimat ucapan yang buruk-buruk seperti itu, apalagi terhadap orang yang dekat dengan kita. Sungguh sangat disayangkan kan? Mereka ada dalam kehidupan kita, masa yang kita keluarkan yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, dan ketika dia berkata baik pun sampai-sampai kita tidak bisa menerima kebaikan itu. Kenapa? Ya karena sekali lagi mindsetnya tadi sudah jelek, sekolah lapo akan ngomong misalnya begitu. Kamu tidak pernah bersekolah, kenapa bicara panjang-panjang gitu misalnya gitu. Tidak ada kebaikan dari kamu, karena naudzubillah min dzalik gitu.
Tidak, Allah akan mendatangkan kebaikan dari siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Kalau itu kan dari sisi penerimanya ya Ustadz ya. Iya. Tapi kalau dari sisi kita yang memberi nasihat, katakanlah saya ini, ya saya begitu ya Ustadz ya, memberi usulan kepada Ustadz Mim yang Masya Allah sudah ilmunya sudah Masya Allah gitu ya Ustadz ya. Kadang itu merasa nggak percaya diri, merasa aku siapa sih gitu, bagaimana Ustadz? Tapi itu harus disampaikan Ustadz Mim. Iya, terima kasih Mbak Ayu atas pertanyaannya. Memang hadis Rasulullah ini tadi juga menyinggung pada kita kan, yang enggan, yang tidak mau, atau yang merasa kak lah, mesti wis ngerti, misalnya gitu ya. Iya. Ini kan begitu tadi. Iya Ustadz. Bahwa sesungguhnya kalau kita mengatakan mengatakan kebaikan dengan cara yang baik, itu kan pasti baik itu. Entah diterima atau tidak kan sesungguhnya urusannya dia. Pokoknya saya sudah menyampaikan kebaikan dengan cara yang baik, sehingga ya sudah kebaikan itu berarti. Nah, sehingga diterima atau tidak itu sebetulnya bukanlah urusan kita Mbak Ayu yang memberikan nasihat. Seperti pagi hari ini misalnya ini nanti sudah didengarkan kan ini. Nah, kemudian nanti kita ketemu. Walaupun saya tidak kenal secara fisik kan, pasti nanti kan ketemu kita nanti di hadapan Allah kan ditanya, loh, kamu dulu sudah diingatkan sama Ustadz Mim, saya gitu toh, untuk begini begitu, kamu juga nerima, kamu juga paham. Tapi yang kamu lakukan malah sebaliknya. Oh ini loh, saya ngomong ini loh wong. Misalnya gitu. Kita dipertemukan oleh Allah di mahkamahnya kelak kan. Aduh, rugi dulu Ustadz sudah mengingatkan, kenapa enggak saya indahkan, misalnya begitu. Kenapa saya abaikan, itu kan pasti akan menimbulkan penyesalan. Sama juga, masa hanya saya yang diindahkan, masih banyak orang. Sekali lagi banyak orang bisa memberi nasihat kepada kita. Bisa memberi nasihat kepada kita tentu untuk kebaikan kita. Maka di saat itulah kita yang memang tahu apa yang baik dan sebaiknya dilakukan, mari kita katakan, mari kita ucapkan. Sekali lagi caranya yang baik, agar kebaikan yang kita sampaikan ini sampainya juga baik, itu kan ya. Kan ada kebaikan yang disampaikan dengan cara yang tidak baik kan ya tidak baik jadinya kan. Betul. Kan gitu. Jadi ya memang kita juga harus berjuang Mbak Ayu memberi nasihat. Berjuangnya tadi sama Rasulullah sudah diberi motivasi, diberi bimbingan. Ngomong saja yang baik, karena ngomong yang baik, memberi nasihat yang baik itu adalah kebaikan. Sudah, itu selesai tugasnya. Perkara nanti yang menerima nasihat itu bagaimana sesungguhnya urusannya dia. Yang jelas sudah kita sampaikan kebaikan itu kepadanya. Gitu Mbak Ayu. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Sudah menyampaikan yang baik-baik. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Amin. Demikian dialog Fajar pagi hari ini kawan. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Mim Saiful Hadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.